Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Sulama dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan pada bab kali ini yaitu novel sejarah. Di era sekarang, berbagai informasi tersaji dengan beragam jenis dan bentuk. Ada yang disajikan melalui bentuk buku cetak, ada juga yang disajikan dalam jaringan. Sebuah informasi ternyata tidak lantas diserap begitu saja oleh pembaca. Pembaca menghendaki penyajian informasi yang menarik minat mereka untuk membaca lebih lanjut. Apabila peristiwa penting terkait dengan waktu, tempat, dan rangkaian peristiwa disajikan secara kaku, informasi penting tersebut bisa saja akan tertumpuk di ruangan perpustakaan tanpa ada yang membaca. Namun, jika informasi tersebut dikemas dengan baik, hal itu akan menarik minat pembaca untuk memahami informasi tersebut. Salah satu sajian yang pengemasannya menarik adalah teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah yang akan kita pelajari adalah novel sejarah. Novel sejarah merupakan sebuah novel dengan sumber-sumber yang memiliki nilai-nilai sejarah atau fakta-fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nilai-nilai sejarah itu biasanya diangkat melalui penokohan, tempat, dan kejadian. Dalam novel sejarah, pengarang melakukan proses interpretasi terhadap peristiwa sejarah yang terjadi dalam waktu dan tempat tertentu. Novel sejarah bukanlah buku referensi sejarah yang ditulis dengan metode sejarah, melainkan suatu upaya untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Mari kita berkenalan dengan sejarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah berarti kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sejarah didukung dengan bukti-bukti yang didapat dari catatan sejarah ataupun perkataan orang tua yang diwariskan secara turun-temurun. Teks cerita sejarah merupakan naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur fakta seperti tokoh, waktu, nama tempat, dan peristiwa sejarah. Teks cerita sejarah kadang-kadang mengandung unsur rekaan seperti mitos asal-usul negeri dan mitos alegori. Jenis teks sejarah itu ada dua. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah disusun berdasarkan fakta sejarah dalam teks cerita sejarah ini benar-benar ada. Begitu juga latar dan kronologis peristiwa yang diceritakan. Hanya saja, dalam penulisannya disertai unsur-unsur sastra seperti dialog yang membuat cerita tersebut semakin menarik dibaca. Contohnya, untuk jenis yang pertama itu seperti ini. Untung Suropati, sebuah roman sejarah karya Yudi Herwibowo. Kupilih Jalan Gerilya, roman hidup Panglima Besar Jenderal Sudirman karya Rokajat Asura. Dan Diponegoro Menggagas Ratu Adil karya Remi Silado. Yang kedua yaitu teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif. Namun, latar dan waktu peristiwa sejarah yang dipakai berupa fakta, peristiwa sejarah masa lalu disampaikan dalam sebuah cerita fiksi dengan tokoh dan cerita imajinatif. Contohnya untuk yang jenis yang kedua, Lingkar Tanah Lingkar Air karya Ahmad Tohari. Terus Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang dan Burung-burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. Nah, selanjutnya yaitu struktur teks sejarah. Yang pertama itu ada pengenalan atau orientasi. Merupakan tahap pengenalan latar, baik latar, waktu maupun tempat.
Selain itu, penulis berusaha memperkenalkan tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Pengenalan atau orientasi. Berikut ini ada beberapa fase pengenalan orientasi dalam novel. Lalu ada pengenalan tokoh, latar, dan suasana. Terus yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Setelah bagian orientasi atau pengenalan selesai, sebuah novel akan melangkah pada peristiwa awal. Pada bagian ini, biasanya tokoh akan menemui berbagai permasalahan, pertentangan, ataupun hal-hal yang akan menyulitkannya. Contohnya, kala itu, tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa. Apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu, semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang ke Purawaktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas Gering yang diderita ke Kertarajasa Jayawardhana. Yang ketiga itu menuju konflik atau rising action. Pada tahapan ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau komplikasi. Pada bagian ini, berbagai konflik yang dialami tokoh mencapai puncak ketegangan. Dalam tahapan ini, tokoh mengalami perubahan nasib. Yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap atau nasib tokoh setelah mengalami peristiwa puncak. Inilah bagian yang sering disebut kondisi atau nasib akhir yang dialami tokoh. Yang terakhir, koda. Bagian ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Hal ini merupakan penutup dari cerita yang dijabarkan sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional dalam novel. Bisa ada, bisa tidak ada. Lalu, ada fungsi teks sejarah. Yang pertama, rekreatif. Rekreatif, saat sedang membaca, teks sejarah menjadi sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan. Yang kedua, inspiratif. Sesuatu hal yang bisa memberikan pengaruh berupa semangat dan kekuatan untuk melakukan atau membuat sesuatu setelah membaca teks sejarah. Yang ketiga, instruktif. Itu bersifat atau secara instruksi bersifat memerintah. Yang terakhir, edukatif. Edukatif itu yang bersifat mendidik, seperti hal yang bisa kita ambil sisi ilmu positifnya setelah membaca teks sejarah. Lalu poin yang keempat, unsur pembangun teks sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama itu unsur intrinsik membangun isi cerita. Ada tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Sementara itu, unsur ekstrinsik membangun cerita sejarah dari luar, semisal keadaan masyarakat waktu itu dan unsur sosial waktu sejarah terjadi. Ada kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Lalu poin yang kelima itu ada nilai-nilai teks sejarah. Yang pertama, nilai budaya.
Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, adat, dan hasil karya cipta manusia. Nilai budaya merupakan konsep yang hidup dari pemikiran masyarakat mengenai sesuatu yang dianggap bernilai, beradab, atau bermartabat. Sesuai dengan budaya yang hidup dalam kelompok masyarakat tertentu, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, itu ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata laku interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial dapat dibedakan menjadi tata laku manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial, yakni persoalan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Nilai sosial dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Ada dua, yaitu nilai sosial kasih sayang dan nilai sosial tanggung jawab. Nilai sosial kasih sayang ditunjukkan dengan tata laku manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki naluri untuk saling menolong, peduli, setia kawan, dan simpati terhadap sesamanya. Yang kedua itu ada nilai sosial tanggung jawab. Nilai sosial tanggung jawab ditunjukkan dengan perilaku manusia yang merasakan memikul atau menanggung kewajiban akan suatu hal. Yang ketiga, ada nilai moral. Nilai moral. Nilai moral dalam suatu novel pada umumnya terkandung nilai moral sebagai gambaran tingkah laku manusia yang berlaku secara universal. Dengan demikian, nilai moral dalam novel adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Dalam novel, nilai moral dapat disampaikan secara eksplisit, yaitu berupa ajaran yang disampaikan kepada pembaca. Selain itu, nilai moral juga dapat disampaikan secara implisit dalam cerita, terselip di antara unsur-unsur novel sehingga tidak terkesan menggurui. Yang keempat itu ada nilai keagamaan atau religius. Nilai keagamaan atau religius adalah nilai yang berkaitan dengan ajaran keagamaan, yakni keterkaitan antara manusia dan Tuhan sebagai sumber ketentraman dan kebahagiaan. Secara garis besar, kriteria religius atau keagamaan dalam novel adalah penyerahan diri, tunduk, dan taat kepada Tuhan. Kehidupan yang penuh kemuliaan, perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan, perasaan batin yang ada hubungannya dengan berdoa, perasaan batin yang ada hubungannya dengan rasa takut, pengakuan akan kebesaran Tuhan. Yang kelima atau terakhir itu ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan dalam karya sastra memberikan nasihat bagi pembaca, bahkan tidak jarang disampaikan secara eksplisit berupa kritik. Pada dasarnya, nilai pendidikan mencakup aspek-aspek nilai lain karena berbagai nilai tersebut seperti nilai moral, nilai sosial, dan nilai agama mengandung nilai pendidikan yang dapat diteladani. Poin yang terakhir yaitu kebahasaan teks sejarah. Peristiwa sejarah disajikan dengan bahasa emotif yang menarik. Bahasa emotif memancing pembaca untuk ikut serta merasakan kisah perjalanan tokoh. Makna, konotasi, simbol, dan bahasa kias semakin menambah sisi menarik novel sejarah. Penggunaan diksi yang menarik dari pengarang menjadi faktor penting penyampaian cerita sejarah. Jika diksi yang digunakan tepat, cerita yang disajikan akan enak dibaca. Pada akhirnya, isi cerita sejarah yang disajikan mudah dimengerti pembaca. Yang pertama, ini adalah keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks cerita novel atau novel sejarah,
Keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, keterangan tempat. Yang kedua, keterangan waktu. Yang ketiga, keterangan alat. Yang keempat, keterangan tujuan. Yang kelima, keterangan cara. Yang keenam, keterangan penyerta. Yang ketujuh, keterangan perbandingan. Dan yang terakhir, keterangan sebab. Yang kedua, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat sering digunakan dalam novel sejarah. Biasanya kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Yang ketiga, itu ada bahasa kias. Bahasa kias itu ada dua, makna simbolik dan ungkapan. Makna simbolik, simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna tersendiri. Simbol tersebut dapat dimaknai oleh pembaca. Pembaca dapat mengaitkan simbol tersebut dengan konteks cerita. Makna simbol tersebut pasti berhubungan dengan konteks peristiwa sejarah yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. Dan ungkapan. Ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang sering digunakan dalam penulisan novel sejarah. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Ungkapan menjadikan cerita novel sejarah lebih menarik dan tidak monoton. Sekian penjelasan yang saya berikan pada materi novel sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.